Halo, nama saya Emira Eyasya atau biasa dipanggil Mia dari 10 Krakatau. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi dan perjuangan dari Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 Masehi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kayutangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari meninggal pada 11 Oktober 1862 di Bayan Bangok, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Beliau merupakan putra dari Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir. Ibunya sendiri bernama Khadijah binti Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari merupakan cucu dari Pangeran Amir yang terkenal di dinasti Banjarmasin. Pangeran Antasari diangkat sebagai panglima perang, pemimpin pemerintahan hingga pemimpin agung tertinggi oleh rakyat ketika mengucapkan seruan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Saat itulah Pangeran Antasari menjadi tokoh utama dalam perjuangan melawan Belanda ini. Pada tanggal 14 Maret 1862, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar dengan gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati atau gubernur penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas dan Kahayan, yaitu Tumenggung, Surapati atau Tumenggung yang Pati Jaya Raya. Semasa muda, Pangeran Antasari memiliki nama Gusti Inu Kertapati. Setelah Pangeran Antasari menikah dengan Ratu Antasari, beliau dikaruniai 3 anak laki-laki serta 8 anak perempuan. Saat beliau masih kecil, Pangeran Antasari terbiasa dididik hidup di luar wilayah kerajaan agar berbaur dengan masyarakat kecil. Hal inilah yang membuat Pangeran Antasari memiliki jiwa sosial tinggi dan bisa berbaur dengan masyarakat kecil. Pangeran Antasari juga dididik untuk anti penjajah. Karena itulah beliau memiliki semangat dan tidak gentar melawan penindasan Belanda kala itu. Apalagi sebagai seorang keturunan bangsawan yang sering hidup bersama rakyat kecil, tentunya Pangeran Antasari paham sekali bagaimana rasanya ditindas oleh Belanda. Intervensi Belanda terlihat ketika masa pemerintahan Pangeran Antasari, di mana dalam pemerintahan Kesultanan Banjar, Belanda ingin menjadikan Sultan Tajmid sebagai sultan yang baru. Padahal seharusnya layak naik tahta adalah Sultan Hidayat, karena Sultan Tajmid merupakan seseorang yang tidak disukai oleh rakyatnya karena punya kedekatan dan keberpihakan kepada Belanda. Setelah terjadinya intervensi, akhirnya banyak adu domba yang terjadi pada Kesultanan Banjar ini, sehingga keluarga kesultanan terjadi tercerai-berai. Melihat hal inilah Pangeran Antasari akhirnya membela hak-hak Kesultanan Hidayat dan mulai bersekutu dengan kepala suku daerah hulu sungai untuk mengusir Belanda tanpa kompromi. Penyerangan pertama terhadap pihak Belanda adalah dengan menyerbu tambang batu bara milik Belanda di wilayah Pengoran pada tanggal 25 April 1859, yang kemudian peristiwa ini diingat dengan nama Perang Banjar. Selanjutnya dilakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito hingga Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda di berbagai medan. Pertempuran tak terhindarkan. Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak Pangeran Antasari hingga mundur ke benteng pertahanannya yang di Muara Tewe. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari menyerah, namun ia tetap pada pendiriannya. Belanda pernah melakukan petisi menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Setelah Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di umur yang ke-75, ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad Senat. Saat itu ada wabah cacar yang menyerang Pangeran Antasari dan pasukannya sehingga Pangeran Antasari meninggal dunia. Perjalanan hidup Pangeran Antasari memang banyak mengandung nilai-nilai perjuangan melawan Belanda kala itu. Pangeran Antasari hingga saat ini dikenang sebagai pangeran yang paling berpengaruh dalam mengusir Belanda. Bahkan tanpa adanya Pangeran Antasari, masyarakat menganggap tidak akan ada perkembangan sosial dan kehidupan pada masyarakat Banjar. Pangeran Antasari menjadi aspirasi rakyat kala itu, karena Pangeran Antasari bisa berkomunikasi dengan baik
dan menyampaikan pesan keluhan dari rakyat, sehingga Kesultanan Banjar bisa membuat kehidupan rakyat menjadi lebih makmur. Pangeran Antasari juga sebagai pemersatu rakyat ketika akan melawan Belanda. Semuanya bersatu hingga bisa mengusir Belanda. Pangeran Antasari dekat dengan semua suku, sehingga masyarakat Banjar mau berperang bersama Pangeran Antasari melawan Belanda. Pangeran Antasari diakui sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan SK nomor 06 TK 1968 di Jakarta tertanggal 27 Maret 1968. Nama Antasari kemudian digunakan pada Quorum 11 Antasari dan mendapatkan julukan Bumi Antasari untuk Kalimantan Selatan. Untuk lebih mengenalnya, Bank Indonesia mencetak uang dengan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas dengan nominal Rp2.000. Sekian penjelasan perjuangan dan biografi Pangeran Antasari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi.